go, 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 go. 7 years per hour here. Let's make it count. Gravity on that planet will slow our clock compared to Earth's drastically. Every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth. Ya, baiklah sahabat belajar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali. Jadi tadi sudah dicuplikkan sebuah film dengan judul Interstellar ya. Itu menceritakan tentang perbedaan waktu yang sangat ekstrim antara waktu yang ada di planet Miller dengan waktu yang ada di bumi ini. Selisihnya tidak tanggung-tanggung ya. 1 jam di planet Miller ini setara dengan 7 tahun di bumi ya. Ini bagaimana kok hal ini bisa terjadi? Kita bahas sekarang ya. Jadi materi kali ini kita bahas tentang dilatasi waktu ya. Ini menjawab pertanyaan di awal tadi, mengapa kok 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di bumi. Ini karena adanya fenomena dilatasi waktu atau pemuluran waktu, yang mana fenomena ini muncul karena waktu itu bersifat relatif atau waktu itu tidak bersifat mutlak. Kita juga pernah mengalami waktu itu sangat relatif ya. Ketika kita dalam kondisi bahagia atau senang, maka waktu itu sepertinya berjalan begitu cepat. Sedangkan ketika kita itu dalam kondisi sedih atau susah atau menunggu sesuatu, itu waktu itu terasa sangat lama sekali. Itulah ternyata waktu itu sangat relatif. Kemudian apa itu dilatasi waktu? Ya, dilatasi waktu itu adalah fenomena perbedaan waktu yang diamati oleh 2 atau lebih pengamat dalam kondisi yang berbeda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tentu saja ada penyebabnya. Yang pertama adalah adanya pengaruh kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatan yang sangat tinggi ini mendekati kecepatan cahaya yang setara dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kemudian pengaruh yang kedua adalah adanya gravitasi yang sangat tinggi. Dan kalau kita lihat di film tadi, itu gravitasi yang sangat tinggi itu adanya di lubang hitam atau black hole, yang apabila kita jatuh ke dalamnya itu akan menembus dimensi ruang dan waktu. Untuk memperjelas dan mempertajam pemahaman kita tentang dilatasi waktu, kita coba untuk mempelajari rumusnya ya. Jadi rumus dari dilatasi waktu itu adalah delta T sama dengan gamma kali delta T0. Jadi rumus ini adalah dikemukakan oleh Albert Einstein, yang mana di sini ada faktor pengali yaitu gamma. Nilai gamma ini adalah 1/(1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau di video sebelumnya kita sudah kupas tuntas untuk gamma ini ya, atau transformasi Lorentz ini, sehingga kita dapatkan suatu tabel yang nanti tabel itu bisa kita pakai dalam perhitungan. Kembali ke rumus ini ya. Jadi delta T ini adalah waktu relatif, sementara delta T0 ini adalah waktu ketika diamnya. Nah, bedanya gitu ya. Ternyata waktu relatif nilainya selalu lebih besar daripada waktu diamnya. Artinya apa? Waktu relatif ini memiliki waktu yang lebih panjang atau mulur. Nah, gamma atau transformasi Lorentz ini sangat berpengaruh terhadap perhitungan dari waktu relatifnya. Kita ingat lagi untuk yang gamma ya. Jadi gamma atau transformasi Lorentz atau konstanta transformasi gamma ini dari beberapa perhitungan yang sudah kita hitung di video sebelumnya, bisa kalian lihat nanti di kolom deskripsi, link videonya sudah saya sertakan. Maka untuk V sama dengan 3/5C itu nilai gamanya 5/4. 3/5 bisa 0,6C ya kalau dijadikan desimal ya. 4/5 berarti 0,8C. Itu nilainya 5/3 dan seterusnya. Di sini sudah ada tabel yang sertakan, sehingga nanti kita bisa menghitungnya dengan sangat mudah dan simpel ya. Kemudian untuk itu saya sertakan di sini contoh soal dan pembahasan biar kita lebih paham lagi ya. Untuk soal yang pertama, kita selesaikan dulu. Suatu peristiwa terjadi selama 3 sekon menurut pengamat yang bergerak. Nah, kalau pengamatnya bergerak, maka di sini ini ya, ini yang 3 sekon ini adalah waktu ketika bergerak atau waktu relatif ya, delta T.
Kemudian kecepatan geraknya dari pengamat itu adalah 0,8 C. Ini adalah V-nya 0,8 C. Kalau dirubah pecahan berarti 4/5 C. Bisa kita lihat di tabel untuk nilai gamanya berapa untuk kecepatan 4/5. Nah, kita kembali ke atas ya untuk menentukan tabelnya. Untuk 4/5 ternyata nilai gamanya adalah 5/3 sini tadi ya. Untuk 4/5 ternyata nilai gamanya adalah 5/3. Nah, ini nanti yang kita pakai dalam perhitungan ya gamanya ya, karena rumusnya adalah delta T sama dengan gamma delta T0 gitu kan ya. Kemudian di sini sudah ada 3 sekona adalah delta T, berarti 3 sama dengan gamanya kita ambil yang ini. Nah, berarti 5/3 itu kali delta T0 yang dicari, karena di sini menurut pengamat yang diam, maka delta T0 nya yang kita cari. Sehingga nah untuk menentukan delta T0 nya ya tinggal kita ini yang 3 dengan 3 kita kalikan kan, 3 kali 3 gitu ya ke sana, kemudian dibalik dibagi 5. Nah, sama dengan 3 kali 3 itu 9 bagi 5. Oh, 9 bagi 5 itu 1,8 ya, 1,8 sekon. Nah, jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua ya. Jadi soal yang kedua ini, menurut orang yang tinggal di bumi, jarak antara planet X dengan bumi adalah 20 tahun cahaya, tetapi jarak antara planet X dengan bumi menurut pengamat yang berada dalam pesawat angkasa yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C adalah titik-titik. Nah, jadi untuk menghitungnya ini, yang pertama kita lihat dulu ya, mana yang delta T dan mana yang delta T0, dan kecepatannya nanti dirubah menjadi gamma ya. Kita tulis di sini untuk yang 20 tahun ya, cahaya ini adalah delta T0 karena diam ya di bumi ya. Tetapi jarak antara planet X dengan bumi menurut pengamat yang bergerak dengan kecepatan ini ya, ini geraknya ini adalah V 0,6 C. Ini kalau kita rubah ke pecahan 3/5 ya. Nah, nanti pasti gamanya kalau gitu ya. Nah, nanti kita cari dengan menggunakan rumus ini pun ya. Ya. Nilainya itu pasti sama ya. Nah, nanti pasti 5/4 juga ya. Sehingga kalau sudah ketahuan gamanya, maka kita bisa menghitung. Ini yang ditanyakan adalah delta T nya ya. Delta T sama dengan gamma kali delta T 0 ya. Kita masukkan ya, yang 20 ini kita masukkan ke delta T0 nya kan ya. Maka delta T yang kita cari sama dengan gamanya sudah ketemu di sini 5/4 kali delta T0 nya adalah 20 ya, 20 tahun ya. Nah, 20 dibagi 4 coret ya, ketemu 5. Oh, ternyata delta T nya sama dengan 25 tahun ya, tahun cahaya ya. Saya kira sudah bisa dipahami untuk menentukan waktu relatif atau waktu bergeraknya ya, atau pengamat yang bergerak. Ini adalah 25 tahun cahaya. Perhatikan ya, sesuai dengan rumusnya. Jadi waktu relatif ini nilainya selalu lebih ya, selalu lebih panjang ya daripada waktu diam. Terbukti waktu diamnya adalah 20 tahun cahaya, maka waktu relatifnya ketemunya 25 tahun cahaya. Ya, sudah bisa dipahami untuk yang menghitung dilatasi waktu. Kemudian untuk yang berikutnya ya, yang berikutnya kita masuk ke PR ya. Nanti
sahabat membelajar bisa mencoba-coba sendiri di PR-nya, dan saya buatkan 2 soal untuk di PR ini. Jadi soal yang ketiga dan soal yang keempat. Ya, silahkan nanti dicoba dihitung, kemudian hasilnya disampaikan di kolom komentar di bawah video ini. Mungkin sampai sini dulu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.